Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Adam Ilham Syah An-Nafi dengan NIM 232121079. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono, yang mana tugas dari UTS itu yaitu mereview buku yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Jadi ya dengan sedikit paksa, dengan senang hati saya mereview buku yang berjudul dengan Hukum Acara Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Buku Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia ini itu diterbitkan oleh Raja Wali Pers, yang mana cetakan pertamanya itu pada bulan Agustus tahun 2021. Buku ini sendiri itu ditulis atau dikarang atau karya dari 3 orang. 3 orang ini yang pertama yaitu Dr. Arya Zanetti, SHM, kemudian yang kedua Dr. Fitri Wahini, SHMH, dan yang terakhir yaitu dari Siti Rohmah, SHMH. Ketiganya ini kalau dari titelnya atau dari gelarnya itu sebutnya praktisi hukum. Buku ini menjelaskan secara komprehensif atau secara menyeluruh dan luas terkait dengan prosedur hukum dalam pengadilan pidana di Indonesia. Jadi buku ini sangat cocok bila dipelajari oleh mahasiswa hukum, praktisi hukum, atau juga bisa dipelajari oleh masyarakat umum Indonesia yang ada rasa tertarik untuk mempelajari hukum acara pidana di Indonesia sendiri. Nah, kita akan bahas isi dari buku ini. Kalau saya analisis atau saya pelajari, yaitu buku ini sangat sistematis, yaitu pembahasannya itu runtut. Mulai dari yang pertama itu dibahas mengenai sejarah hukum acara pidana di Indonesia, mulai dari terbentuknya hukum acara pidana di Indonesia itu bagaimana, yaitu sejak Belanda merdeka atau setelah dijajah oleh Perancis, Belanda itu masih menggunakan hukum acara pidana atau hukum pidana mengikuti negara Perancis. Namun setelah Belanda merdeka, mereka membuat kitab hukum pidana sendiri. Kemudian Belanda menjajah Indonesia, dan mereka negara Belanda itu mempunyai asas sebisa mungkin, atau kurang lebih kalau bahasa saya itu begini, kalau bisa di Indonesia ini hukum acara pidananya itu sesuai dengan hukum pidana negara Belanda. Jadi hukum pidana negara Belanda diterapkan di Indonesia, negara jajahannya. Mulai dari situ, tetapi karena Indonesia sangat luas, jadi keberagaman masyarakat ini sangat berbeda-beda. Maka Belanda itu memberikan kitab atau buku panduan hukum acara pidana sesuai dengan daerah-daerah di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu dibeda-bedakan, yaitu dari masyarakat Sumatera, masyarakat Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai dengan Papua, itu memiliki pedoman hukum pidana yang berbeda-beda. Itu Belanda yang menentukan, atau mungkin dari pendatang dari Cina atau dari masyarakat Arab yang datang ke Indonesia itu diberlakukan hukum sendiri-sendiri. Sampai dengan kemerdekaan Indonesia, Indonesia mulai masih menggunakan hukum acara. Bahkan sampai saat ini itu ada dari hukum yang diterapkan oleh Belanda, tetapi kita juga mempunyai beberapa hukum atau pedoman yang dibuat sendiri oleh negara Indonesia itu. Kemudian setelah membahas sejarah, dalam buku ini dijelaskan pengertian hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana di sini menurut saya sangat jelas. Selain dari kesimpulan dari penulis,
yaitu mereka bertiga itu juga diambil dari para ahli dari hukum pidana dari luar negeri, yaitu Simon dan juga De Bos Kemper, dan dari dalam negeri yaitu Bambang Purnomo, dan ya ada lain-lainnya juga dari dalam negeri. Nah, kemudian dijelaskan tujuan hukum acara pidana ini apa, asas-asas, kemudian ilmu-ilmu pembantu dalam menangani kasus hukum pidana itu apa saja yang diperlukan oleh hakim atau jaksa atau semua yang terlibat dalam hukum acara pidana, itu dijelaskan dalam buku ini. Kemudian sumber-sumber hukum atau sumber-sumber yang diperlukan untuk memutuskan perkara pidana itu juga ada. Nah, kemudian ada dijelaskan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana, mulai dari terdakwa misalnya yang akan nantinya bisa jadi tersangka atau penggugat dan lain sebagainya, itu dijelaskan dalam buku ini. Maka dalam buku ini itu sangat lengkap jika dilihat, sangat terstruktur. Jadi buku ini memiliki banyak kelebihan, diantaranya yaitu bahasa yang digunakan itu sangat jelas dan sangat mudah dipahami. Bahkan bahasa yang digunakan dalam buku ini itu bisa dipahami oleh masyarakat luas, masyarakat umum di Indonesia. Bahkan jika masyarakat itu tidak mempunyai latar hukum sekaligus, itu bisa dengan mudah mempelajari atau memahami buku ini, tapi kalau punya kemauan. Kemudian kelebihannya yaitu kasus-kasus atau contoh dari pembahasan yang digunakan itu relevan jika digunakan di Indonesia, atau relevan sekali dengan kasus yang ada di Indonesia. Kemudian bahasa yang digunakan sangat sistematis dan itu urut terstruktur, jadi mudah dipahami, runtut. Yang terakhir yaitu kekurangan dari buku ini, yaitu kurangnya kasus-kasus atau kurangnya kasus-kasus yang aktual. Jadi penulis itu tidak menyajikan kasus-kasus terkini dalam memberikan contoh atau memberikan gambaran terkait dari yang dibahas. Kemudian buku ini juga kurang membahas tentang kasus-kasus atau isu-isu kontroversial, yang mana yang kayaknya kasus hak asasi manusia itu kurang dijelaskan dalam buku ini, padahal itu sangat kontroversial bila dibahas dengan hukum pidana. Nah, jadi kesimpulan dari review buku kali ini yaitu buku ini bisa digunakan pedoman untuk mahasiswa atau masyarakat luas di Indonesia untuk memahami hukum acara pidana, karena bahasa yang digunakan itu sangat jelas, mudah dipahami, dan juga isi-isi itu sangat terstruktur, dibahas dari awal sampai akhir itu sangat terperinci dan terstruktur pula, sehingga bila tidak kebingungan lah ketika memahami ini. Nah, buku ini itu gimana ya, kalau dijadikan referensi itu sangat cocok dan sangat baik. Maka dari itu bagi mahasiswa hukum atau praktisi hukum, bila ingin lebih luas atau lebih mendalami hukum acara pidana, bisa langsung membaca buku ini.